Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel Embun Hati, channel informasi, edukasi, dan opini publik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sapa dulu Nur Afifah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki? Bi khairin alhamdulillah. Masya Allah. Baru 4 bulan ya sudah pandai menjawab dengan bahasa Arab ya. Alhamdulillah. Iya, Nur Afifah, pertama sekali saya mengucapkan ahlan wa sahlan. Selamat datang di dalam agama Islam ini. Sudah bergabung, alhamdulillah sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, saya juga mengatakan selamat datang di pesantren Mu'allaf An-Naba Center Indonesia. Afifah? Ya, Ustaz. Ya, kalau boleh jelaskan dulu sedikit tentang ya biodatanya. Nama lengkap dulu siapa? Nama lengkap saya Debbie Tania, umur 21 tahun, memeluk agama Islam selama 4 bulan. Di bulan apa itu? Di bulan Agustus 2019. Iya, alhamdulillah. Terus setelah masuk Islam itu diganti nama menjadi Nur Afifah. Kalau boleh tahu, Nur Afifah dulu 4 bulan yang lalu masuk Islam di mana? Di Masjid Abdullah bin Umar. Di Sabungan Jaya, Sumatera Utara. Di Sumatera Utara. Oke, alhamdulillah. Baik, berapa orang bersaudara? 3 bersaudara. Dulu memang terlahir tidak muslim ya? Iya, non-muslim. Non-muslim. Kedua orang tuanya juga non-muslim. Non-muslim. Baik. Mungkin para pemirsa ini senantiasa menanti kisah-kisah para mu'allaf ini ya. Barangkali boleh sharing pengalaman. Bagaimana ceritanya dulu Afifah bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya ingin berbagi pengalaman, cerita. Insya Allah semoga cerita saya berarti bermakna buat seluruh umat manusia gitu. Khususnya pemirsa An-Naba TV. Iya. Awalnya saya sudah tertarik dengan Islam itu sejak kecil. Sejak umur saya masih menginjak usia SD, Iya. sekolah dasar. Di sana saya sudah mulai tertarik dengan Islam. Keluarga saya beserta saya tinggal di lingkungan rumah ibadah saya sebelumnya, di mana saya hanya mengenal agama saya sebelumnya saja, dan saya orang yang tidak bergaul, hanya mengetahui tentang agama saya sebelumnya. Tetapi ketika saya di SD, saya memiliki banyak teman di wilayah saya yang mayoritas Muslim. Di sana saya mulai tertarik, apa sih itu Islam, begitu. Di sana saya semakin tertarik mempelajari, membaca isi Quran. Kebetulan hobi saya juga membaca saat itu. Terjemahan ya? Terjemahannya. Dan saya membaca ada sedikit hampir persamaan dengan kitab saya sebelumnya. Dan saya bertanya-tanya mengapa begitu. Karena usia saya masih dini, saya tidak terlalu fokus untuk memikirkan hal itu. Begitu. Ketika saya beranjak remaja di SMA, saya mulai kembali berpikir mengenai ketentraman saya di agama saya sebelumnya. Saya berpikir, mengapa saya seperti ini, begitu. Apa yang saya cari, apa yang saya rasakan, apa yang kurang, gitu. Apapun selama hidup saya yang saya dapatkan itu selalu merasakan kekurangan, tidak ada ketenangan, begitu. Jadi saya semakin mencari tahu Islam itu dengan diam-diam dari keluarga saya. Di sana dari keluarga itu iya, keluarga ada yang Muslim? Tidak ada. Kakak ada, dia mualaf tapi tidak mendalamin agamanya. Oke. Ya. Jadi saya tidak bisa bertanya sama kakak karena dia masih
tidak tahu sama sekali begitu. Jadi saya harus memang mencari sendiri dan bertanya dengan teman-teman saya. Beranjak ke perguruan tinggi, saya semakin mendalami dan semakin meyakinkan diri untuk memeluk agama Islam. Di perguruan tinggi, saya potong sedikit, di perguruan tinggi dulu kuliahnya apa? PGSD. Oh, jadi calon guru SD ya? Ya, Ustaz. Sudah sempat semester berapa? Semester 4. 4 ya. Baik, lanjut. Dan sebelum saya memeluk agama Islam, saya benar-benar berpikir hampir setiap malam saya menangis di dalam kamar. Entah hal apa yang membuat saya menangis. Saya yakin hal yang membuat saya menangis itu karena keinginan saya untuk memeluk agama Islam itu belum dapat saya Wujudkan. capai, belum dapat saya wujudkan. Lalu orang tua dan keluarga saya selalu bingung mengapa wajah saya dan mata saya selalu sembab begitu. Keluarga saya berpikir mungkin remaja sekarang menangis itu hanya karena soal perasaan, hubungan maupun cinta. Dan saya menangis itu cinta kepada Allah karena Masya Allah. belum bisa mewujudkan keinginan saya. Lalu saya menimbang dan memikirkan ke depannya keputusan saya ini, karena ini bukan hal yang mudah untuk diputuskan begitu. Saya memutuskan untuk memeluk agama Islam keesokan harinya. Malamnya saya berpikir, esok harinya saya memutuskan untuk memeluk agama Islam sehabis azhar. Di sana saya tidak memikirkan lagi tentang kuliah saya, tentang akibat dari saya memeluk agama Islam. Karena yang penting bagi saya itu akidah saya, perasaan saya bisa terwujudkan begitu. Saya masih menyembunyikan hal itu sekitar beberapa hari kepada keluarga saya, tapi pasti setiap hal yang disembunyikan itu akan ketahuan, dan akhirnya keluarga saya tahu. Orang tua saya sangat tidak setuju dan marah besar kepada saya, hingga orang tua saya ingin mempunyai rencana untuk melakukan saya kembali ke agama saya sebelumnya. Di sana saya benar-benar berpikir keras untuk menyelamatkan akidah yang saya sudah putuskan itu. Lalu orang tua saya sampai melaporkan ke aparat polisi untuk melakukan pencarian kepada saya, karena saya juga memutuskan untuk meninggalkan keluarga saya demi menyelamatkan akidah saya. Saat itu saya pergi dari rumah subuh, dan alhamdulillah teman saya juga ikut menolong saya. Ketika itu saya tidak setakut sebelum saya memeluk Islam. Setelah saya memeluk Islam, apapun saya lakukan ketika itu untuk menyelamatkan akidah saya, dan sesuatu hal yang tidak kita duga itu selalu datang. Ketika cobaan dari keluarga datang, Allah selalu nolong kita dengan cara yang Dia punya gitu. Jadi saya memutuskan tetap pergi, dan saya dapat saran dari teman, meminta nomor telepon Ustadz sendiri. Lalu saya menelpon Ustadz dan saya memutuskan pergi ke Jakarta dan berada di pesantren yang dipimpin oleh Ustadz sendiri, Ustadz Namaban. Iya, Masya Allah ya. Luar biasa perjalanan hidup Afifah ya. Ternyata dari sejak kecil, masih usia dini, masih dari SD, Afifah sudah mulai tertarik kepada Islam. Karena menurut kesaksiannya tadi, Afifah ini tinggal di lingkungan mayoritas yang beragama Islam. Walaupun dia rumahnya berdampingan dengan rumah ibadahnya sendiri. Akan tetapi pengaruh lingkungan yang mayoritas muslim ini mungkin membuat Afifah sering melihat orang sholat ya, mungkin ya. Merasa nyaman ya, lihat orang sholat. Bersih. Bersih gitu ya. Tapi
keinginan itu tidak bisa terlampiaskan karena ya masih kecil dan juga belum fokus memikirkan hal yang demikian. Tetapi sudah ada syukur, perasaan untuk mencintai agama Islam ya. Kemudian di waktu di SMA tadi makin menguat keinginan masuk agama Islam itu karena Afifah tidak mendapatkan hal-hal yang luar biasa dalam batinnya di dalam agama sebelumnya. Lalu setelah kuliah mulailah bertekad, apapun ceritanya saya harus memutuskan apa yang saya rencanakan. Kira-kira begitu. Ini kan rencana sudah lama berarti ya. Sudah lama. Dan pada akhirnya Afifah mengikrarkan 2 kalimat syahadat 4 bulan yang lalu. Ya. Itu ketika sudah syahadat, apa yang dirasakan? Kalau dijelaskan secara kata sangat sulit, tetapi Langsung lega? lega sangat. Karena sewaktu sebelum mualaf, saya itu selalu mengikuti apa yang dikatakan orang tua, mulai dari soal ibadah di agama saya sebelumnya. Saya selalu ikutin karena setiap di agama saya sebelumnya itu ada tingkatannya. Misalnya SD begini, di rumah ibadah tingkatan ini begini. Saya ikuti semua karena apa? Mereka sempat bilang, mengapa kamu ikutin itu sedangkan kamu mualaf saat ini? Saya hanya mengucapkan, saya bukan memikirkan tentang itu, saya memikirkan orang tua saya. Pasti setiap anak itu sayang sama orang tuanya, begitu. Makanya saya berpikir sejak dulu memikirkan, benar-benar memikirkan secara matang untuk melangkah menjadi seorang mualaf gitu. Dan sekarang sudah terlampiaskan ya hasrat itu. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada Afifah dan sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat 4 bulan yang lalu, dan alhamdulillah membuat jiwanya menjadi tenang, lega gitu ya. Ya, Alhamdulillah. Terus bagaimana kesan-kesan Afifah setelah masuk agama Islam ini? Kesan pesan saya khususnya kepada saudara-saudara seiman. Bukan kesan pribadi dulu, gimana? Oh, kesan pribadi. Iya. Kesan pribadi saya merasa benar-benar sesungguhnya inilah yang benar. Alhamdulillah. Inilah yang benar. Inilah yang dicari. Inilah penuntun jalan terakhir. Inilah penyelamat kita. Subhanallah. Jadi sudah mantap imannya ya. Terus ada nggak cita-citanya ke depan apa? Cita-citanya saya benar-benar pengen bisa menjadi pendakwah. Subhanallah. Kalau jadi pendakwah nanti, siapa dulu yang mau didakwahi? Keluarga saya pasti. Keluarga, orang tua dulu. Kira-kira sudah mulai pede nanti ya, bisa mengajak orang tua. Ya, sedih nggak kalau orang tuanya tidak muslim begitu? Sangat. Sangat sedih. Harapan Afifah ingin orang tua dan keluarga semua seiman. Seiman dengan saya. Alhamdulillah. Sama ibadah dengan saya. Dan bertemu di surga. Subhanallah. Kalau begitu, Afifah, bersungguh-sungguhlah belajar agama Islam di pesantren ini, supaya nanti dapat ilmu dan bisa berdakwah kepada keluarga dan masyarakat ya. Ajak mereka kepada Islam ini. Dan sekarang Afifah sudah mendapatkan rumah baru, keluarga baru, orang tua baru, saudara yang baru, karena saudaramu yang sesungguhnya adalah yang seiman denganmu. Ya. Ya. Dari manapun asal usul saudara-saudaramu itu, dari suku apapun dia, apapun warna kulitnya, bahasa apapun yang dia pakai, kalau mereka beragama Islam, itulah saudaramu yang sesungguhnya, dunia dan akhirat. Kalau saudaramu yang kandung itu, kalau tidak dapat hidayah, cuma dunia saja. Nanti di akhirat pasti berpisah. Tapi sebelum ya berpisah, kalau bisa ajak mereka ke dalam agama Islam. Dan Afifah jangan pernah membenci orang tua. Ya, sayang orang tua, berbakti kepada orang tua, tapi dalam urusan kemanusiaan saja. Kalau dalam urusan iman, tidak boleh taat. Misalnya nanti Afifah suatu hari berkunjung ke rumah orang tua, kemudian disuruh murtad atau dipaksa murtad, Afifah jangan mau. Dan jangan taati. Bila perlu nyawa pun korbankan. Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran surat Luqman,
a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila kedua orang tuamu memaksa kamu kembali murtad dari agama Islam ini, maka kamu sebagai anak haram mentaati keduanya. Tidak boleh patuh sama orang tua yang memurtadkan kita. Tetapi dalam urusan kemanusiaan, engkau tetap wajib berbuat baik, berbakti kepada orang tuamu. Jadi ingat, berbakti kepada orang tua dalam urusan kemanusiaan saja. Dalam akidah tidak boleh berbakti, tidak boleh taat. Orang tua tidak punya rumah, kalau Afifah kaya, bangunkan dia rumah. Tidak punya makan, kasih dia makan. Islam menganjurkan itu. Apapun agama orang tua, kita wajib berbakti. Nah, terkecuali mereka memusuhi kita, membenci kita, tidak mengapa. Itu hak mereka. Walaupun mereka membenci Afifah, Afifah tidak boleh marah kepada mereka. Dia adalah orang tuamu, wala taqul lahum uff. Jangan sekali-kali berkata kepada orang tua, walaupun agamanya beda. Jadi, luar biasa Afifah sangat menghayati Islam ini ya. Setelah ibadah, sholat begitu rasanya. Beda nggak dengan dulu? Beda sangat. Dulu saya beribadah tidak ada aturannya. Sekarang saya beribadah ingin menghadap kepada Allah dengan keadaan niat yang bersih, hati yang bersih, pikiran yang bersih, dan keadaan yang bersih. Subhanallah, alhamdulillah. Iya, luar biasa. Dan kita harus mendukung mereka para mu'allafah ini. Apapun ceritanya, mari kita rangkul mereka para mu'allaf ini, kita jadikan mereka anak-anak kita, saudara kita, keluarga kita, supaya mereka kuat di dalam berislam ini. Terus, ada pesan-pesan khusus mungkin kepada orang tua, kepada keluarga? Ya, ada Ustaz. Silakan, berikan pesan. Buat orang tua saya, dimanapun berada, saya sendiri sungguh sangat menyayangi kalian, karena saya memeluk agama ini bukan karena untuk meninggalkan kalian, bukan. Karena saya sayang sama mama, bapak, dan kakak adik saya. Saya tidak ingin kalian kekal di neraka. Jadi saya ingin menyelamatkan kalian kelak, karena kematian dan akhir bukanlah sesuatu yang bisa kita tahu kapan datangnya, begitu. Jadi harapan sebelum meninggal masuk Islam lah ya? Iya Ustaz. Baik, kalau pesan kepada umat Islam apa? Pesan kepada seluruh umat Islam, khususnya penonton siaran Anda TV, bersyukurlah masih bisa beribadah, bersyukurlah menjadi Islam, bisa beribadah kepada Allah dengan mudah, tidak ada halangan, dan tidak perlu seperti kami yang harus meninggalkan keluarga. Seluruh umat Islam yang masih memeluk agama Islam masih dapat beribadah bersama keluarga, dan bersyukurlah masih memeluk agama benar, yaitu Islam. Alhamdulillah. Iya, Afifah sudah tidak terasa ya, sebenarnya masih ingin berlama-lama cerita testimoni, tapi saya lihat Afifah sudah tidak kuasa menahan harunya ya, dan tidak bisa lagi membendung air matanya ya. Mudah-mudahan air mata yang tertumpah ini adalah merupakan air mata rahmat Allah, air mata yang dilandasi sebuah kasih sayang dan rasa cinta kepada Allah dan agama Islam, dan juga rasa cinta kepada keluarga. Terima kasih sudah menonton. Subscribe, like, share, and comment. Bagikan jika channel ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk menghidupkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi terupdate dari channel ini.